Ya, saat ini sudah bersama kita Bapak Yanuardi Rahmat Muhammad selaku Departemen Property and Miscellaneous. Nah, Bapak Yanu, apa kabar Pak Yanu? Ya, sehat. Bapak gimana kabarnya? Sehat, sehat, sehat. Syukurlah. Ya. Nah, sedikit perkenalan dari Bapak Yanu ini. Sebelumnya Bapak Yanu ini adalah MT di Indonesia Re. Bergabung dengan sebagai MT ya Pak Yanu? Iya, betul. Nah, betul. Tahun 2016. Nah, mungkin Bapak Yanu bisa ceritakan sedikit Pak Yanu pada akhirnya Bapak Yanu sekarang berada di Departemen Fire and Miscellaneous ini Pak? Oke, baik. Jadi saya masuk tahun 2016 manajemen trainee, tapi kayaknya bisa langsung dibilang ditempatnya di Marine. Marine fakultatif. Iya, iya. Itu sekitar 4 tahunan lah ya, 4 tahun 3 bulan, 4 tahun 5 bulan jadi underwriter Marine Hull. Terus setelah itu jadi kepala departemen Marine. Setahun lebih sedikit lah, setahun 3 bulan lah ya jadi kepala departemen Marine. Saya dipindahin ke retro session dan general portfolio management. Nah, habis itu setahun di situ, nggak nyampe setahun sih, setelah 11 bulan habis itu saya dipindahin lagi ke property and miscellaneous underwriter, balik lagi fakultatif. Kalau dilihat kan Bapak sudah banyak malang melintang ya Pak di Indonesia hari ini, tahun sih, setidaknya ya, ya udah 7 tahun itu. Nah, yang menarik tadi Bapak sempat bergabung di Retro Pak. Nah, kalau lihat kondisi market saat ini, mungkin Bapak ada sedikit insight dari Bapak atau pengalaman dari Bapak terkait dengan kondisi market saat ini tuh seperti apa sih Pak, baik itu di Indonesia maupun di luar itu kondisinya bagaimana Pak? Ya, jadi kalau di Retro sendiri ya, dulu pas kita coba handle di renewal kemarin di 2023 berarti ya, 2023 itu sebenarnya kondisinya katanya sih lagi parah-parahnya. Saya kan nggak punya bandingan ya, karena saya baru 1 kali renewal lah. Itu lagi parah-parahnya, kapasitas terbatas, banyak reasuransi luar negeri tutup, terus banyak banget catastrophic losses, paling parah Hurricane Ian lah, ya itulah. Di Amerika itu yang saking banyaknya, banyak reasuransi tutup. Balik lagi ke konsep ekonomi sederhana lah ya, supply demand, supply kapasitas sedikit tapi demand tetap banyak. Jadi harga retro yang harus kita bayarkan sangat meningkat. Jadi besar sekali kenaikannya dari tahun-tahun sebelumnya, ini paling besar sih. Seperti itu. Nah Pak, kalau kita lihat kan bahwa properti ini adalah bisnis yang sangat besar lah portofolionya Pak ya. Nah, terkait dengan hardening market ini nanti bagaimana Pak di bisnis properti itu sendiri? Nah itu, jadi teman-teman, jadi semuanya harap dimaklumi dulu ya, karena biaya yang harus kita bayarkan untuk memperoleh proses naik, otomatis dalam akselerasi ke depan, bisnis yang masuk, inward, baik treaty, fakultatif, dan di properti sendiri juga, kemungkinan akan ada penyesuaian juga, penyesuaian rate atau harga premi lah. Itu juga sebenarnya demi sustainability industri kita juga sih, jadi premi kapasitas yang kita bayarkan mahal, untuk yang kita dapatkan mahal dari retrocession luar negeri, mau tidak mau dengan berat hati kita juga harus menyesuaikan premi yang masuk ke kita. Jadi efeknya seperti domino ya Pak jadinya. Iya, jadi mau nggak mau, karena kalau nggak gitu nanti reas di Indonesia juga nggak bisa maju, nggak bisa berkembang, nggak sustain. Mau nggak mau harus dilakukan, dan ini juga balik lagi kan, dengan sehatnya reas di Indonesia bakal juga menyehatkan industri asuransi di Indonesia. Itu semua ada kaitannya lah. Tentunya dengan pemenuhan kapasitas kita, kapasitas reasuransi ya tentunya akan memberikan opsi yang lebih banyak untuk perusahaan asuransi Pak ya. Betul. Jadi kita juga pengennya kan menjadi solusi ya kepada teman-teman kita, terutama kalau nanti sekarang di properti juga pengen banget sih, maksudnya nggak cuman semena-mena kita naikin harga, tapi kita juga ngelihat segala macam statistik, loss record, dan apapun itu untuk kita carikan solusi bersama lah. Kita juga pengen shading kita
klien kita tuh maju juga gitu. Sama kayak seperti apa yang terjadi lah di industri. Oke. Nah Pak, kalau untuk di departemen Bapak sendiri nih Pak, bisa nggak sih Pak sedikit kasih ke kita informasinya lah, berapa orang ada di situ dan siapa aja sih, siapa yang menghandle siapa, itu dibagi, tanggung jawab mereka dibagi berdasarkan okupasi atau bagi apa ya Pak? Oke, sampai saat video ini direkam ya, jadi video ini direkam, kita di Properti Miscellaneous ada 3 orang termasuk saya. Saya sebagai kepala departemennya, ada 2 underwriter yaitu Lianda, mungkin pasti udah pada kenal, dan juga Swastika. Di kita membaginya berdasarkan okupasi sih sebenarnya. Jadi dan pembagian okupasi ini nggak selalu fix gitu. Jadi bisa kita rolling tiap 6 bulan, tiap 1 tahun, supaya semuanya juga refresh lah dengan semua okupasi yang ada. Sangat dinamis Pak ya? Dinamis. Jadi biar nggak kaku lah, nggak itu aja, nggak bosan. Karena portofolio properti yang sangat masif, sangat besar ya Pak, terus juga beberapa underwriter di Bapak itu punya okupasi tanggung jawabnya masing-masing ya Pak. Nah, itu bagaimana Bapak merancang guideline untuk risk appetite yang Bapak terima di Indonesia hari ini Pak? Risk appetite-nya ya, gini. Ya, apakah ada okupasi tertentu yang benar-benar nggak bisa masuk atau bagaimana? Nah, secara umum sih sebenarnya kita open untuk semua resiko yang ada. Jadi, tapi mungkin kita agak sedikit membatasi di beberapa okupasi kayak misalnya gudang, plastik, tekstil, sama satu lagi yang berkayu-kayu gitulah. Itu kayaknya udah jadi ini umum lah ya, di industri juga udah tahu kayaknya loss ratio-nya lumayan tinggi. Tapi dengan loss ratio tinggi juga bukan semerta-merta kita strictly sama sekali nggak mau bantu teman-teman klien kita, tapi kita juga tetap coba mencari solusi. Kita mungkin nanti kita lihat lagi, kita review lagi resikonya, dan mungkin ada beberapa yang harus di-improve. Jadi kita tetap open, tapi tetap hati-hati dan pick and choose lah. Nggak semerta-merta kita agresif semua kita ambil. Nah, Pak, tadi kita sudah membahas soal risk appetite dan juga soal trend market ke depannya seperti apa ya Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri ini ada potensi bisnis yang akan coba Bapak expand tidak sih Pak? Mungkin terdekatnya sih kayaknya ini sinergi BUMN ya. Pengen kita coba untuk mengembangkan pool risk BUMN. Jadi semua resiko-resiko BUMN akan coba kita tanggung, terutama yang melalui asuransi milik negara juga. Jadi kita coba nanti kita lihat asuransinya saat ini seperti apa. Apakah semua resikonya sudah diasuransikan? Kalau belum, kita bisa lihat produk apa yang belum bisa kita tawarkan ke market. Jadi nanti kita bisa membantu BUMN dan juga Republik inilah. Sebagai yang juga kita harus bantu-bantu BUMN. Iya. Saling berkolaborasi Pak ya. Kolaborasi. Gitu. Nah, untuk terakhir nih Pak, apa sih harapan yang Bapak ingin capai nih Pak di bisnis properti ini Pak? Ya, jadi harapannya sih apa ya? Pengennya sih tetap kita tuh secara industri baik bukan baik hanya ya. Jadi semuanya baik itu tertanggung, brokernya, asuransi, brokernya, reasuransi, itu semuanya sama-sama sustain, menjadi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan untuk ke semua pihak asuransi dan reasuransi di Indonesia. Jadi semoga industri ini semakin jaya lah. Oke, baik gitu kalau gitu Pak Yanu. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Kita bisa berbincang sebentar di podcast ini Pak Yanu. Siap. Ya, dan untuk teman-teman sekali lagi saya ingatkan kalau ada pertanyaan ataupun ada saran atau masukan terkait dengan bisnis properti bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast yang lainnya.